Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Edien. Salam sehat dan sejahtera buat semuanya. Di video kali ini akan dibahas mengenai topik persamaan trigonometri. Lebih jelasnya, kita langsung ke bentuk yang pertama nih. Nah, bentuk yang pertama nih ada sinus, bentuk yang kedua nanti ada kosinus, dan bentuk yang ketiga ada tangen. Nah, dalam fungsi trigonometri ini, kita ketemu adanya sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Nah, tetapi dalam bentuk persamaan trigonometri ini, kita hanya mengenal tiga bentuk, yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Dan jikalau kita menemukan case dalam suatu soal itu ada bentuk kosekan, sekan, maupun kotangen, maka terlebih dahulu kita harus mengubah bentuknya dulu ke dalam bentuk sin, cos, atau tangen ya. Oke, bentuk yang pertama nih, sin X sama dengan sin alfa. Nah, ketemu bentuk seperti ini ada dua rumus. Rumus yang pertama, X1 yaitu alfa ditambah K kali 360 derajat. Nah, bentuk yang kedua nih, 180 derajat kurang alfa tambah kelipatan dari 360 derajat ya. Logikanya seperti ini. Ini 180 kurang alfa, ini di kuadran kedua ya. Nah, kuadran kedua ini kan area sin. Bentuk yang kedua, ini adalah kosinus X sama dengan kosinus alfa. Nah, jika kita ketemu bentuk seperti ini, maka rumus yang pertama ini, alfa tambah kelipatan dari 360 derajat. Sama kayak bentuk sinus rumus yang pertama ini ya. Sementara rumus yang kedua ini, minus alfa tambah kelipatan dari 360 derajat. Nah, kenapa ini minus alfa? Karena 360 kurang alfa itu berada di kuadran keempat. Nah, ini minus alfa ini berada di kuadran keempat ya. Jadi kita menggunakan simbol minus alfa. Nah, bentuk yang ketiga ada tangen X sama dengan tangen alfa. Nah, pada tangen hanya terdapat satu rumus. Nah, itu lebih mudah ya. Jadi tangen X sama dengan tangen alfa itu rumusnya adalah alfa ditambah K kali 180 derajat ya. Nah, ini rentangnya ya. Bahwasanya sin X itu rentang areanya itu adalah min 1 sampai 1 ya. Sementara kalau tangen itu adalah minus tak terhingga sampai tak terhingga ya. Oke, biar lebih jelas ya, kita langsung ke contoh soal yang pertama. Sin 2S sama dengan sin 30 derajat. Tentukanlah nilai sudut S yang memenuhi rentang S itu dari 0 sampai 360 derajat. Nah, karena bentuknya sin, sesuai slide pertama, rumus yang pertama yaitu adalah 2S sama dengan 30 tambah kelipatan dari 360. Bisa K kali 360 atau 360 kali K ya. Ini sinnya sama sin kita anggap coret ya. Setelah itu, karena ini ada 2, berarti ini semuanya dibagi dengan 2 supaya mendapatkan nilai S ini. 30 bagi 2, 15. 360 bagi 2, 180. Nah, setelah itu kita boleh mengetes nilai K ini dengan bilangan bulat. Nah, K ini bisa bilangan bulat negatif, 0, ataupun bilangan bulat positif ya. Tergantung rentangnya ini. Karena rentangnya ini positif, maka kita tidak perlu menggunakan K sama dengan minus 1 ya. Kita langsung menggunakan K sama dengan 0. Jadi ketika K-nya 0, maka 15 tambah 180 kali 0, maka hasilnya adalah 15 derajat. Ketika K-nya 1, berarti 15 tambah 180 kali 1, 180, ditambah hasilnya adalah 195 derajat. Ketika K-nya 2, berarti 180 kali 2, 360, tambah 15, yaitu adalah 375 derajat. Nah, rentang ini kan sudah lewat. Berarti ini tidak memenuhi ya. Ini saya buat silang karena tidak memenuhi. Karena rentangnya dari 0 derajat sampai 360 derajat saja. Oke. Setelah itu kita ke rumus yang kedua. Rumus yang kedua berarti 2S sama dengan 180 kurang 30 derajat. Ini tidak ada ya. Ditambah dengan 360 kali K atau K kali 360 ya. Setelah itu, ini 180 kurang 30, 150. Dan semuanya bagi 2, luas kiri dan luas kanan. Dapatlah S sama dengan 75 tambah 180 kali K. Nah, setelah udah dapat bentuk seperti ini,
kita boleh mengetes K-nya. Ketika K-nya 0, berarti 75 tambah 180 kali 0 berarti 75. Ketika K-nya 1, dapatlah 255. Sehingga kesimpulannya, HP-nya itu adalah dimulai dari yang terkecil 15, dilanjutkan dengan 75 derajat, dilanjutkan 195 derajat ya. Nah, ini ada typo ya. Ini seharusnya 195 derajat nih ya. Nah, berikutnya ini adalah 255 derajat. Nah, gimana kalau bentuk soalnya rentangnya itu dari 0 derajat sampai 2V? Nah, kalau bentuk soalnya seperti ini, berarti kita harus mengubah hasilnya ini ke dalam V. Jadi 15 derajat ini harus ubah ke dalam bentuk V. Berarti 15 derajat dikali V per 180 derajat. Nah, ini juga sama ya, 195 ubah ke dalam bentuk V. Yang 75 dan 255 juga ubah dalam bentuk V. Sehingga HP-nya itu nanti dalam bentuk V ya. Nah, berikutnya contoh soal nomor 2. Tan 2S sama dengan tan buka kurung inverse dari sin ini. Setengah akar 3 ya. Dengan rentangnya nih antara 0 dan 180. Tentukanlah nilai sudut S yang memenuhi ya. Nah, ini ketemu bentuk tan sama tan. Tetapi yang perlu diingat, ini ada fungsi lagi, fungsi inverse dari sin. Maka, ini kita ubah dulu nih. Misalkan sin inverse setengah akar 3 sama dengan alfa. Nah, berarti bisa diubah menjadi sin alfa itu sama dengan, ini minus ya, minus setengah akar 3 karena inverse. Nah, ini artinya sin berapa dapatnya adalah min setengah akar 3. Berarti adalah minus 60 derajat ya. Ini angkanya bebas ya, bisa min 60 derajat ataupun 180 ditambah 60, berarti 240 ya. Nah, ini sin 240 juga sama nih, hasilnya pasti adalah min setengah akar 3. Ini kita coba tes ya. Sin 240 ini berarti sama dengan sin buka kurung 180 ditambah dengan 60. Nah, dari sini kita bisa coba. Ini 180 tambah 60, ini kan kuadran ketiga. Kuadran ketiga, berarti sin bernilai min. Min sin 60. Oke. Nah, sehingga dapatnya ini adalah min setengah akar 3. Jadi ini bebas ya. Kalian mau masukin ini min 60 derajat boleh, mau masukin 240 derajat juga boleh. Nanti hasilnya pasti sama. Berikutnya, ini 2S, karena sama-sama udah tan ini bentuknya, berarti 2S sama dengan min 60 derajat ditambah kelipatan dari 180 derajat di slide pertama tadi ya. Nah, setelah itu, ini semua bagi 2, dapatnya adalah X sama dengan min 30 ditambah dengan 90 kali K. Setelah itu kita misalkan ketika K-nya 0, berarti ini hasilnya adalah minus 30. Tidak memenuhi ya. Karena areanya ini antara 0 sampai 180 aja. Dan berikutnya ketika K-nya 1, berarti S-nya ini adalah 60. Ketika K-nya 2, berarti 180 kurang 30 ini adalah 150 derajat. Nah, ketika K-nya 3 gimana? Ketika K-nya 3, ini udah lewat. 90 kali 3 kan 270. Kurang 30, dapatnya adalah 240. Udah lewat dari area 180 ya. Nah, sehingga kesimpulannya jawabannya adalah 60 derajat dan 150 derajat. Berikutnya nomor 3. Cos 3S sama dengan cos 120 derajat. Nah, ingat ya bentuk cos ini ya. Kita buat 3S sama dengan
Rumus yang pertama ya untuk cos ya 120 derajat ditambah kelipatan dari 360 derajat. Setelah itu ini semua bagi 3. Dapatlah X sama dengan 40 derajat tambah 120 derajat kali K. Nah, setelah dapat bentuk seperti ini, barulah kita masukin bilangan bulat untuk K ini yang cocok ya. Kita misalkan K-nya dengan 0. Ketika K-nya 0, berarti S-nya ini adalah 40 derajat. Dan ketika K-nya 1, berarti ini hasilnya adalah 160 derajat ya, karena 120 tambah 40. Berikutnya, ketika K-nya 2, maka nilai S-nya ini adalah 280 derajat ya, karena 240 tambah 40. Setelah itu K-nya 3 gimana? Kalau K-nya 3 berarti sudah lewat dari 360 ya. Rumus yang kedua, 3X sama dengan, ini kan 120 kan, ubah menjadi minus 120 ditambah 360 kali K. Nah, setelah itu semua dibagi 3, dapatlah ini X sama dengan minus 40 tambah 120 kali K. Setelah itu, misalkan K-nya 0. Ketika K-nya 0 dapat minus 40 derajat. Berarti tidak memenuhi ya, karena rentangnya ini dari 0 sampai 360 derajat ya. Berikutnya, untuk K sama dengan 1. Ketika K-nya 1 berarti 180 kurang 40 dapatnya adalah 80 derajat. Ketika K-nya 2, 240 kurang 40 berarti 200 derajat. Kalau K-nya 3, 360 derajat kurang 40 dapatnya ada 320 derajat. Ternyata masih dalam jangkauan ini ya. Nah, sehingga hasilnya ini 40 derajat dari ini ya. Kita urutkan dari terkecil ke terbesar. 40, 80, 160, 200, 280 dan yang terakhir adalah 320 derajat. Nah, gimana kalau pertanyaannya diubah ke bentuk 2V? Nah, berarti jawabannya itu seperti apa ya? Nah, silakan jawab di kolom komentar ya. Next, untuk soal nomor 4. Sin 3S sama dengan min setengah akar 2. Nah, dalam bentuk yang nomor 4 ini, pada ruas kanan ini belum diubah ya ke bentuk sinus ya. Jadi tugas kita adalah mengubah min setengah akar 2 ini ke dalam bentuk sinus. Supaya kita bisa langsung masukin rumus yang sesuai di slide pertama tadi ya. Jadi ini sin berapa dapatnya adalah min setengah akar 2. Kamu boleh menggunakan kodan 3 dan 4 ya. Jadi bebas ya. Mau kodan 3 boleh ataupun kodan 4 juga boleh. Yang pastinya bukan kodan 2 ya. Karena nilainya ini adalah minus. Oke, untuk soal yang nomor 4. Bagi yang bisa menjawab, silakan ya. Tulis jawabanmu di kolom live chat. Waktunya 10 menit dimulai dari sekarang.
Oke, waktunya berakhir dan saatnya pembahasan. Untuk soal nomor 4, ini sin berapa dapatnya min setengah akar 2. Ini saya akan coba memakai nih kuadran ketiga ya. Jadi kuadran ketiga ini kan 225 derajat. Nah, kita buktikan dulu kenapa 225 ini bisa min setengah akar 2 nih. Nah, sin 225 ini kan sama dengan sin 180 tambah 45 kan. Sin 180 ditambah dengan 45 derajat. Nah, 45 derajat ini tambah 180 ini kan berada di kuadran ketiga. Kuadran ketiga berarti sinnya itu adalah minus. Jadi min sin 45 ya. Min sin 45 yaitu adalah nih min setengah akar 2. Pas ya. Oke, setelah itu ini ya. Ini 3S sama dengan 215 derajat ditambah dengan kelipatan dari 360 derajat. Yang penting ini harus sama dulu ya. Kalau udah sama nih bisa dicoret, jadinya bentuknya seperti ini. Nah, setelah itu supaya nilainya nih S, berarti semuanya ruas kiri dan ruas kanan harus dibagi 3. Dapatnya adalah 75 tambah K kali 120 derajat. Nah, ketika K-nya 0, berarti hasilnya adalah 75 derajat. Ketika K-nya 1, berarti 120 tambah 75, 195 derajat. Ketika K-nya 2, berarti 240 ya. 2 kali 120, 240 tambah 75, berarti 315. Nah, setelah itu kalau K-nya 3 gimana? Kalau K-nya 3 berarti kan udah lewat dari 360 derajat. Berarti K sama dengan 3 tidak memenuhi. Nah, rumus yang kedua. Rumus yang kedua, ini ya, ini sinnya nggak ada ya. Ini langsung 3S sama dengan 180 kurang 225 derajat. Ditambah K kali 360 derajat. Nah, setelah itu 3S sama dengan minus 45 ya, karena 180 kurang 225. Tambah kelipatan dari 360 derajat. Nah, dapatlah itu S-nya adalah semua dibagi dengan 3, min 15 tambah K kali 120. Setelah bentuknya udah seperti ini, kita misalkan K-nya 1. Kenapa K-nya nggak 0? Kalau K-nya 0, berarti dapatnya nanti adalah minus 15. Sementara rentangnya ini tidak ada minus ya. Nah, ketika K-nya 1, berarti 120 dikurang 15, hasilnya adalah 105 derajat. Ketika K-nya 2, 240 kurang 15, berarti 225 derajat. Ketika K-nya 3, maka hasilnya adalah 345 derajat. Nah, sehingga hasilnya itu HP 75 derajat, 105, 195, 225, 315, dan 345 derajat. Oke, selamat kepada jawaban yang benar ya. Nah, kalau misalnya pertanyaannya ini diganti menjadi 2V, berarti ini juga semuanya harus ubah ke bentuk V ya. Next, contoh soal nomor 5, tentukan himpunan penyelesaian atau HP dari persamaan ini 2 sin kuadrat X ya. Ini ada tipe nih 2 sin pangkat 2x tambah 7 kali sin s tambah 3 sama dengan 0. Nah, jika ada bentuk seperti ini kalian harus ingat kembali yang persamaan kuadrat. Berarti ini harus difaktorkan terlebih dahulu. Setelah difaktorkan, dapatnya adalah 2 sin s tambah 1 dikali sin s tambah 3. Nah, setelah difaktorkan, untuk berikutnya nih, berarti sin s-nya itu yang pertama nih adalah minus setengah. Yang sin S yang kedua dapatnya adalah minus 3. Nah, kenapa ini tidak memenuhi? Kalian harus kembali mengingat di slide pertama tadi ya, bahwasanya rentang sin itu hanya dari min 1 sampai 1 ya. Ini untuk rentang sin. Jadi paling maksimal itu sinus grafiknya itu nilainya adalah 1. Dan paling minimum itu nilainya adalah minus 1. Sementara ini adalah minus 3. Berarti sudah tidak memenuhi ya. Berarti tinggal yang ini ya. Kita jabarkan sin berapa dapatnya adalah minus setengah. Di sini saya coba menggunakan sin 210 ya. Sudut berelasi ya. Nanti kalian coba jabarkan. Berarti 180 tambah 30. Itu berarti di kuadran 3 ya. Di kuadran 3 sin bernilai negatif. Nah, setelah itu X sama dengan 210 ditambah K kali 360 derajat kelipatannya.
Setelah itu kamu boleh misalkan K-nya 0. Ketika K-nya 0, maka hasilnya itu adalah 210. Ketika K-nya 1 berarti sudah lewat ya, sudah di atas 360 derajat. Nah, untuk rumus yang kedua, 180 derajat dikurang dengan 210, berasal dari sini ya, ditambah dengan kelipatan dari 360 derajat. Maka hasilnya itu X sama dengan minus 30 tambah kelipatan dari 360 derajat. Dan setelah dapat bentuk seperti ini, kita misalkan ketika K-nya 0, berarti S-nya itu adalah minus 30. Ketika K-nya 1, berarti hasilnya adalah 330 ya. Ini berarti yang tidak memenuhi, berarti yang minus ya. Bukan yang ini ya. Sehingga kesimpulan hasilnya itu adalah 210 derajat, 330 derajat. Ini keterangannya ditambahin ya. 0 X 360 derajat. Nah, jika soalnya saya ubah menjadi bentuk 2V, berarti semuanya harus dikali dengan V per 180 derajat ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Supaya lebih memahami konsep tentang persamaan trigonometri, silakan kerjakan tugas berikut dan jangan lupa memberikan jawaban akhir ataupun pertanyaan jika ada hal-hal yang kurang jelas di kolom komentar. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih, tetap semangat dalam belajar, stay healthy, and see you again.